Silakan perkenalkan nama, umur, dan juga pekerjaannya, Mbak. Perkenalkan, nama gue Cynthia Natasha, gue umur 22 tahun, pekerjaan gue sebagai buruh pabrik. Saya Tias, 27 tahun, freelance. Nama gue Rudi, umur gue 24 tahun, pekerjaan gue freelance. Nama Muhammad Ridwan Albasit, umur 23, pekerjaan mahasiswa. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran lo tentang pelecehan seksual? Yang terlintas pertama kali di benak gue itu kotor, kejam, jahat. Pelecehan seksual sakit. Pelecehan seksual, menurut gue gak bagus sih. Menurut lo kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Menurut saya sih karena emang nafsu aja sih. Mereka cari cara atau cari sesuatu untuk melampiaskan nafsu mereka aja. Karena nggak bisa nahan hasrat sih. Terus kayak ada masalah mungkin dari psikologi, kesehatan dia atau diri dia gitu. Menurut gue ya merekanya aja ya pikirannya terlalu inilah. Mentingin ini dulu lah, kepala bawah dulu. Menurut lo lingkungan itu berpengaruh nggak sih untuk mendukung terjadinya pelecehan seksual? Berpengaruh banget karena mungkin ketika kita di dalam lingkungan itu bisa menjadi kesempatan buat orang melakukan pelecehan itu. Gitu. Berpengaruh sekali. Soalnya gini, kalau di satu lingkungan yang kebetulan mereka emang suka kayak nonton film bokep kayak gitu kan, terus di-share akhirnya menimbulkan nafsu. Nah, itu bisa banget memicu untuk pelaku melakukan pelecehan seksual. Kalau pribadi gue sih berpengaruh ya. Soalnya kalau ya di tempat-tempat kayak clubbing gitu, dugem-dugem gitu, ya bisa aja gitu. Lebih tinggi lah resikonya buat terjadi pelecehan kayak gitu. Nah, kalau menurut lo seperti itu, gimana hal dengan pakaian? Apakah itu berpengaruh nggak sih untuk mendukung terjadi pelecehan seksual? Enggak berpengaruh. Karena sekarang mau dimanapun tempatnya pasti orang bisa melakukan pelecehan seksual. Mau kita tertutup atau terbuka, pasti ada aja orang yang melakukan seperti itu. Ini balik ke gue pribadi, berpengaruh. Semakin terbuka ya ada aja gitu maksudnya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan buat yang tertutup juga mengalami itu. Enggak. Soalnya yang saya tahu, semua itu bisa jadi korban pelecehan seksual. Entah itu mau pakaiannya tertutup tinggal matanya doang pun bisa. Respon apa yang bakal lo lakukan kalau lo mengalami pelecehan seksual? Ya lawan lah. Yang gue lakuin, Ya. gue bakalan tegur dia, terus gue laporin dia. Yang ketiga sih gue langsung bikin jerat bikin tindakan lah yang bikin dia nggak bikin kayak gitu lagi gitu loh. Yang pasti bakalan berontak sih, pasti. Pertama berontak, cari perlindungan. Kalau bisa nih ya, biasanya pelaku pelecehan seksual itu kalau kita lecehin balik sih mereka bakalan langsung drop. Lo sendiri pernah mengalami nggak pelecehan seksual? Gue pernah ngalamin. Mungkin kedengarannya aneh ya, karena gue cowok, tapi gue pernah. Pernah. Perlu diceritain nggak sih? Kalau itu menurut lo sendiri nggak apa-apa, silakan. Kalau menurut lo itu agak gimana gitu, mending nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Saya ceritain sedikit ya. Saya pernah mengalami pelecehan seksual itu secara verbal nih. Kayak ada satu momen saya di-chat oleh, bisa dikatakan teman saya, untuk staycation bareng, terus melakukan enak-enak. Oke. Tapi di situ saya berontak kayak cuma jawab, enggak, males, punyamu kecil, gitu doang. Tindakan seperti apa tuh yang lo alamin? Tindakan yang kayak langsung tiba-tiba ngerangkul, kayak gitu langsung kayak ngerangkul gitu deh, padahal gue gak kenal sama dia. Singkatnya, kesentuh lah alat kelamin gue di suatu transportasi umum. Nah, setelah lo diperlakukan seperti itu, respon lo pada saat itu gimana? Kesel pasti. Kayak apaan sih nih? Padahal secara postingan saya di sosial media ataupun sikap saya ke dia tuh nggak ada yang menjerumus ke seksual. Berarti kan kayak
sakit nih orang. Respon gue pada saat itu karena gue nggak kenal sama dia, gue langsung tarik dia, langsung gue ajak kayak apa ya, langsung kayak lu kenapa gitu buat ngelakuin kayak gini gitu, sedangkan gue nggak kenal. Langsung tindakan apa sih, kayak ngajak gue berantem deh, pokoknya gue ajakin berantem. Pada saat itu sih gue nggak ngelawan ya, gue diem aja, tapi gue lebih kayak risih gitu dan gue ngehindar lah gitu, ganti posisi lah ibaratnya gitu. Bukan berarti gue nerima itu. Nah, lo sendiri jadi trauma nggak sih? Kalau iya, traumanya kayak gimana? Sebenarnya sih pasti kalau orang yang pernah ngalamin kayak gitu akan ada trauma ya. Cuman gue mikir lagi, kalau gue terus-terusan kayak mendemin trauma gue ini, gue akan kena mental juga gitu. Nah, pernah sih untuk trauma. Cuman kayak sekarang gue udah lebih banyak untuk speak up ke orang-orang biar gue juga nggak kenapa-napa gitu. Kalau dibilang trauma sih enggak ya, mungkin lebih ke wah ini harus lebih waspada nih sama orang, lebih milih nih untuk berteman, soalnya nggak semua temen itu bisa ngehargain kita gitu sih. Gue nggak tahu ya ini bisa dibilang trauma atau enggak, tapi sejak kejadian itu gue jadi nggak terlalu welcome ke orang tuh, apalagi khususnya di transportasi umum dan khususnya ke orang-orang yang bentukannya kayak gitu. Oke, Yang sangat gemulai gitu. Iya, dimirip-miripin ya. Iya. Oke, Spesifik. apa lo pernah ceritain hal tersebut ke orang terdekat lo? Kalau pernah, respon mereka sendiri apa? Pernah kaget, pasti kaget. Waktu itu teman saya cuma bilang kayak gini, gila sih masa sampai segitunya sama teman sendiri gitu. Pernah, karena setiap gue mengalami apapun itu pasti gue cerita ke teman dekat gue, ya pasti respon dia itu marah, terus kayak apa yang lo lakuin saat lo kayak gitu digituin gitu sama orang gitu. Terus mereka itu membantu support gue gitu untuk melakukan tindakan yang seharusnya dia nggak lakuin kayak gitu lagi. Gue pernah ceritain ke tongkrongan-tongkrongan gue dan responnya tuh gimana? Ya mereka nganggapnya karena gue cowok kan, lu mah kayak enakan kali, lu nya aja homo kali gitu kan. Tapi gue emang pas mau nyeritain itu ke tongkrongan, ke teman-teman gue ya, gue udah mau nerima itu, bahwa itu tuh sebagai bahan tertawaan aja, karena seberapa banyak sih temen cowok lu yang dikena pernah ngalamin kayak gitu, kejadian aneh gitu kan. Kalau di medsos itu kan luas ya, dari mulai Instagram segala macam medsos yang lu punya, pernah nggak sih dilecehkan secara media sosial gitu, secara digital gitu? Pernah di Instagram waktu itu, di DM. Pernah. Sumpah itu pernah banget gue. Oke, mau diceritain dulu Iya, apa gimana? jadi tiba-tiba ada orang DM gue di Instagram, itu kayak langsung nge-pub tanpa gue minta, sedangkan gue gak kenal orang itu siapa. Dan dia nge-pubnya tuh parah banget, kayak kelaminnya gitu, udah parah. Komentar atau DM paling kasar yang pernah lo terima tuh kayak gimana? Kayak bilang, ih bibirnya seksi ya gitu. Itu menurut saya termasuk tindakan pelecehan sih. Tete lu gede gitu. Terus kayak, ayo dong bisa kali 2 jam, cepet gitu. Yang paling parahnya ya, kayak gitu. Dari lu menerima DM ataupun komentar seperti itu, dampak apa yang lu rasakan setelah diperlakukan seperti itu? Lebih ke ngurangin postingan yang nampakin muka yang menurut aku agak sensual. Dampak yang gue dapetin itu gue emosi, terus gue kayak pengen nemuin ini orang, tapi gue langsung ngeblokir sih. Sebelum blokir gue harus caci maki orang itu dulu. Kalau kita ngambil kesimpulan sedikit, sebenarnya kan pelecehan seksual itu kan luas ya, mulai dari tindakan lisan, fisik, ataupun isyarat yang bersifat seksual. Nah, kalau lo sendiri pernah nggak ngelakuin pelecehan seksual? Pernah. Dalam bentuk apa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya kayak timbal balik gitu loh. Karena saya dilecehin, saya melecehkan balik gitu aja sih. Kalau untuk sengaja langsung melecehkan, enggak. Oh, lebih ke nggak sengaja ya mungkin ya? Iya, lebih ke lu udah lecehin gue ya, gue lecehin balik gitu aja sih. Kalau menurut gue semua orang pernah kayaknya, apalagi kayak yang paling ringan deh, catcalling gitu ya, kayak siul-siul. Ya pernah lah. Gue juga pernah gitu di tongkrongan gitu ngeliatin cewek kan. Pernah. Dalam bentuk apa? Mungkin gini, kayak gue kan sama teman-teman cewek gue sering nongkrong tuh di kafe, kayak catcalling cowok gitu loh, kayak yang nggak pakai baju belang-belang ganteng tuh. Nah gitu sih pernah gue, tapi nggak gue sadari saat itu. Nah, pada saat lo melakukan hal itu, lo sadar gak kalau yang lo lakukan itu salah? Saat itu belum sadar gue nggak tahu kalau itu salah, gue nggak tahu dampak yang mereka terima dengan gue ngelakuin hal tersebut. Tapi setelah gue semakin banyak edukasi dan gue
Gue ikut andil di video catcalling sebelumnya, jadi gue tahu lah bahwa itu tuh nggak boleh. Itu tuh buat mereka tuh sesuatu yang itulah melecehkan gitu ibaratnya. Sadar sih, sadar melakukan itu, tapi beranggapan salah enggak deh. Soalnya kan saya membalas, saya dilecehkan, saya lecehkan balik. Itu aja sih. Ya salah sih, cuman kayak kalau kemarin sih gue nggak sadar karena gue belum tahu kan edukasinya. Kayak ternyata sekarang itu kayak godain kayak gitu tuh dampaknya banyak gitu. Dan itu tuh nggak baik buat kita atau mereka. Kalau dari lo sendiri, lo punya cara nggak untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap diri lo sendiri deh, minimal? Kalau saya sih lebih ke ya itu tadi, mengurangi postingan yang menurut saya mengundang gitu, kayak foto wajah terus kayak gitu. Okay. Gitu kan agak sensual ya. Kayak gitu. Terus kalau pakaian ya itu pribadi masing-masing sih. Kalau saya lebih ke situ aja sih, sama jangan terlalu nerima pertemanan sama siapa aja gitu. Maksudnya langsung mau deket gitu aja sih. Iya, punya. Dengan cara pertama yaitu gue pasti kan kadang suka ada tuh yang pelecehan seksual yang dari kayak, halo mbak kok cantik banget sih, seksi gitu. Gue bisa langsung ngahalin aja, jangan kayak dia jawab. Terus yang kedua, gue pasti harus dokumentasi kayak foto dia atau gimana, kan itu perlu banget ya. Terus yang ketiga, lu harus laporin ketika lu nggak bisa nindak lanjutin dia dengan sendiri, lu tolong minta bantuan yang di sekeliling lu, atau misalkan ada orang, mas tolong dong ini nih dia ngeganggu saya, bikin saya nggak nyaman. Terus yang keempat kayak tegur langsung dia. Kayak mas tolong ya mas ngeganggu saya dengan kata-kata kayak gini. Udah kayak gitu sih yang mau gue lanjutin. Kalau cara ya, menurut ini paling bener tuh dilawan sih. Dilawan, ya ada itu kayak 5D itu, cuman gue gak tahu ya, distract, dokumen segala macam itu kan. Yang paling bener sih itu. Kalau dari lu sendiri, apa yang pengen lo sampaikan ke si pelaku? Ke psikolog deh, kayaknya sakit. Bener. Coba kalau nggak ke psikolog, ke psikiater atau apalah. Kayaknya sakit jiwa sih. Pelaku ya, mungkin karena gue cowok ya, gue mau ngomong buat cowoknya aja gitu ya, buat para pelaku. Lu so-soan nghormatin nyokap lu, tapi lu gak nghormatin perempuan lain. Ini lu bro, pala ini lebih gede daripada pala ini. Oke. Utamain ini dulu lah. Yang mau gue kata-katain tuh kayak tahanlah gitu loh ya. Tahanlah hasrat kalian, karena dengan kata-kata yang sedikit kayak siulan aja itu lu tuh bikin semua orang atau korban cewek itu tuh apa ya, kena mentalnya dari dia ngerasa anjing gue salah nggak sih, gue diem aja, kayak intinya tuh berpengaruh banget gitu, menimbulkan hal-hal negatif juga buat si korbannya. Kayak menurut gue udah stop, daripada lu banyak dosa mending lu diem aja. Apa pesan-pesan lo untuk korban yang punya pengalaman serupa dengan lo? Pertama, kalian itu nggak buruk, soalnya kalian korban. Nggak usah dengerin orang lain yang bilang, oh gara-gara kamu ini, gara-gara kamu itu, nggak usah dengerin. Terus cari perlindungan, cerita sama orang yang bisa dipercaya, keluarga. Mungkin mereka lebih bisa dipercaya, bisa ngelindungin kalian. Jangan takut. Pesan-pesan gue untuk korban, jangan diem aja gitu ya. Kayak sekarang itu kan banyak orang-orang yang ngeluangin gitu, buka forum untuk edukasi gitu ya. Tolong lu yang pertama jangan kayak diem aja, coba bantu untuk speak up. Pasti banyak orang-orang yang ngebantu support lu juga. Karena apa? Berpengaruhnya pada mental lu sendiri. Nanti lu kayak nyalahin diri lu sendiri, lu ngurung, terus lu trauma gitu. Dan itu kan kayak bisa ngerusak ke depannya kayak gimana. Intinya kayak semangat, terus kayak lu pasti bisa gitu sih. Menurut gue, lu harus cobalah nyerit. Kalau emang ya udah dia pernah ngalamin gitu ya, bukan saat kejadian. Ya lu cobalah cerita ke teman-teman terdekat lu, ke orang-orang yang lu percaya, baik orang tua, pacar, segala macem. Gimana menurut lo tentang korban yang malah balik disalahkan ketika mereka sedang speak up atau ketika mereka speak up? Nah ini nih, mungkin kebanyakan orang malah menyalahkan gara-gara korbannya inilah itulah, padahal yang patut disalahkan itu pelakunya. Soalnya apa? Pelakunya kemungkinan mereka itu punya fetish masing-masing dan itu menyebabkan mereka melakukan pelecehan seksual. Jadi please, sebelum kalian menyalahkan korban, tolong digali dulu, minimal pelajarin apa itu pelecehan seksual. Terus
ciri-cirinya kayak gimana. Belajarlah intinya, jangan langsung nyalahin orang. Karena kan kita nggak tahu nih perasaan orang kan masing-masing, nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi nih mereka punya tingkat tekanan stres itu masing-masing. Dilecehin dikit bisa aja pengen bunuh diri kayak gitu sih. Jangan disalahin. Parah banget sih pendapat gue, kayak maksudnya udah mah kita kayak jadi korban, terus dia malah disalahin. Cuman kan ya kalau misalkan dia bawa-bawa udah ke hukum, sulit juga gitu loh. Menurut gue jangan kalian hakimin korban gitu. Karena mereka udah mau berani speak up itu juga gak mudah gitu. Butuh waktu buat mereka mereka ngomong ke orang lain gitu, ke orang terdekatnya. Kalau lu nggak bisa ngasih respon yang mendukung gitu buat dia, yang naikin dia, ya dengerin aja lah gitu ibaratnya. Biarin orang-orang yang ngerti di bidangnya yang bantu mereka gitu kalau misalnya ke hukum. Pandangan lo tentang orang yang berani speak up tentang pelecehan seksual itu sendiri? Keren. Kalian hebat. Ya respect sih sama mereka yang udah berani bicara gitu ya. Udah lu jangan terlalu berlarut lah sama masalah kayak gitu ibaratnya. Bagus, ya berani sih. Pandangan gue kayak ya kita harus kayak gitu. Kalau kita diamin ya bakalan banyak korban juga di luar sana gitu. Emang bakalan mau gitu loh, kayak adik-adik kita, anak-anak kita nanti diperlakukan seperti itu kalau kita diem aja gitu. Karena kalau menurut gue sedikit wanita kayak 82% yang yang masih diem aja gitu. Ya sedikit lah wanita yang nggak berani nge-speak up. Apa pendapat lo tentang wadah yang membantu orang lain untuk speak up? Luar biasa. Kalian luar biasa. Pendapat gue bagus banget. Bahkan ini bisa menjadi tempat kita kayak buat nyembuhin diri kita gitu loh. Bisa nyembuhin diri kita sendiri, terus kita bisa berdamai sama diri kita sendiri yang kayak masalah kemarin udah kita dapetin tapi kita nggak tahu jalan keluarnya kayak gimana. Ya kita harus ngikutin, malah kita harus kayak ngikutin ini loh, edukasi kayak gini gitu. Forum-forum ini tuh udah bener-bener penting banget buat kita di peran sekarang, di zaman sekarang gini. Bagus sih wadah kayak gini tuh, kayak voice gini dan banyak lah yang mirip-mirip kayak gini. Bagus, semakin banyak kayak gini, semakin edukasi, kita sama-sama belajar gitu. Orang yang, mungkin kan orang dengan ngeliat ini, oh ternyata ada yang punya pengalaman serupa kayak gua dan dia tahu lah cara mengatasinya, mungkin bisa gitu. Oke Mas, tadi kan udah denger ya soal dari narasumber sendiri udah ngasih pengalaman mereka ataupun mereka speak up tentang pelecehan seksual itu sendiri. Nah, kira-kira kalau dari Mas sendiri ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan tema pelecehan seksual ini sendiri? Pelecehan seksual menurut saya bukan budaya yang baik. Ya tindakan ajakan kekerasan seksual atau tindakan untuk melakukan tindakan seksual verbal ataupun non-verbal, menurut saya ini bukan budaya yang baik, sebab efek domino daripada kegiatan atau aktivitas pelecehan seksual itu bisa memberikan efek mental yang terasa depresi atau psikis yang menjadi down. Menurut saya ini yang kurang baik. Sebab pelecehan seksual bisa terjadi di mana aja, di tempat umum, di tempat ramai ataupun sepi, tua muda, pria wanita bisa mengalami tindakan pelecehan seksual ini. Lingkungan bisa mempengaruhi juga. Ya beberapa faktor bisa disebutkan terjadinya pelecehan seksual, antaranya ya paling fatal adalah yang pertama mungkin kurangnya tersalurkan hasrat birahi seseorang, kemudian dia mencari target lawan. Yang kedua kurangnya edukasi, bagaimana ya minimnya di negara kita bahwa pelecehan seksual ini masih minim sekali edukasinya. Orang menganggap bersiul atau menggoda perempuan di jalan itu adalah hal lumrah. Padahal kita belum tahu target seseorang itu enak atau tidak, risih atau tidak, nyaman atau tidak. Maka menurut saya budaya pelecehan seksual ini masih kurang edukasinya di negara kita khususnya. Terlebih-lebih terlepas antara sadar atau tidak, insaf atau tidak, ya mungkin sebagian besar dari kita pernah melakukan hal-hal itu. Maka pelecehan seksual bukanlah suatu pujian, tapi pelecehan seksual adalah bagian daripada tindakan yang kurang baik. Kalau dari Masnya sendiri, solusinya seperti apa sih? Metode saat ini ya dari beberapa hasil bacaan atau yang saya cari, ada beberapa cara atau metode yang
apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami kejadian pelecehan seksual? Ya dengan metode 5D yang kita sering sebut. Yang pertama adalah direct, artinya jika kita mengalami tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, kita langsung melakukan metode direct, artinya tindak langsung. Contohnya ya, mohon maaf mas, bisa sedikit sopan, atau mohon maaf mas, sopan sedikit bisa ya. Itu bagian daripada tindak langsung, ya direct artinya. Tindakan yang kedua yaitu delegate, artinya menyuruh orang, ya pihak keamanan, satpam atau orang-orang yang ada di sekitar yang menurut Anda atau kita percaya untuk menyuruh, ya kita tinggal bilang, Pak, tadi saya digangguin oleh si A, si B. Itu juga lebih efektif kalau kita korban tidak berani untuk ngomong langsung. Metode yang ketiga yaitu mungkin dokumen. Ketika terjadinya proses kegiatan yang kurang baik itu, ya kita bisa rekam atau kita bisa dokumentasikan tempat itu, kemudian kita share di media sosial kita. Fungsinya bukan untuk mengumbar aib, tapi lebih kepada mewanti-wanti ya, untuk ngasih tahu ke orang, hati-hati kalau lewat sini gitu. Mungkin kayak gitu pesan singkatnya. Kemudian cara yang D yang keempat itu ya distract, artinya melakukan pengalihan isu. Bisa kita lari atau kita teriak, maling, copet. Artinya ketika kita mengalihkan itu, maka orang sekitar kita pasti ada apa gitu. Artinya mereka langsung kabur atau orang yang melakukan tindakan itu langsung menjauh. D yang terakhir yaitu delay. Delay bukan berarti masa bodohan, enggak biarin aja. Tapi delay di sini artinya ketika kita sudah, misalkan ada tindakan itu, kemudian kita melihat si mbaknya, si korbannya tidak melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu, maka kita temuin aja korbannya. Mbak gimana? Tadi baik-baik aja atau ada yang perlu saya bantu? Nah ini delay di sini lebih kepada orang-orang yang sadar ketika melihat adanya aktivitas pelecehan seksual itu. Nah guys, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Voice, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan buat kalian yang mau kunjungin lebih lanjutnya, jangan lupa ikuti juga platform-platform kita yang ada di description box-nya. Terima kasih. Oke.